Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ramadhani Asida, S.Pharm and Pharm Science Apoteker. Saya salah satu dosen di Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo pada bidang farmakologi dan farmasi klinik. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang saya, yaitu mata kuliah fitoterapi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 6 dengan kode mata kuliah FAR 67061 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diampuh oleh 4 orang dosen dan terdiri dari 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan untuk materi dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar, ruang lingkup, dan regulasi obat tradisional, dan juga penggunaan bahan alam dalam pengobatan, serta mengenai etnomedicine, saintifikasi jamu, dan keamanan obat tradisional. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas mengenai bagaimana pengaplikasian fitoterapi pada beberapa kondisi penyakit atau gangguan pada organ. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu CPL 4, CPL 5, CPL 9, dan CPL 10. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah fitoterapi ini mempunyai 4 CPMK, di mana CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menerapkan teori fitoterapi, CPMK 2 mampu menganalisis keamanan dan efikasi dari produk atau konsep fitoterapi, CPMK 3 mampu menganalisis formulasi pembuatan sediaan fitoterapi, dan CPMK 4 mahasiswa mampu menerapkan konsep fitoterapi dalam pengobatan beberapa penyakit atau kelainan organ. Ada 3 komponen utama yang saya gunakan dalam pengajaran mata kuliah fitoterapi, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi beserta RPS secara langsung dan dapat diunduh oleh mahasiswa di laman Spada UHO, dan juga pada presentasi interaktif langsung di kelas dilakukan secara tatap muka untuk mendukung agar mahasiswa dapat mengetahui materi dengan baik. Materi juga didukung oleh media pembelajaran berupa video interaktif, kuis yang menggunakan laman Spada UHO, dan juga beberapa media tambahan seperti kuisis. Untuk interaction, pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan juga mahasiswa, baik dalam bentuk diskusi dan juga tanya jawab. Untuk assessment, pada mata kuliah fitoterapi ini kami menggunakan 2 macam assessment, yaitu pertama assessment formatif. Untuk assessment formatif berupa penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu atau kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai yang tercantum pada RPS. Selanjutnya untuk assessment sumatif berupa penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah fitoterapi ini menggunakan metode ceramah, case-based study yang diselesaikan dan disampaikan oleh mahasiswa dengan cara presentasi interaktif berdasarkan kolaborasi kelompok atau focus group discussion. Adapun referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah fitoterapi ini berasal dari buku ajar, buku referensi, tata laksana terapi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dan juga artikel dari jurnal bereputasi, baik itu artikel penelitian dari para dosen pengampu dan juga artikel penelitian lainnya yang mendukung untuk perkembangan ilmu pengetahuan mahasiswa di bidang fitoterapi. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah fitoterapi dengan materi ke-10, yaitu fitoterapi pada penyakit diabetes mellitus. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah. Nah, oke, hari ini kita masuk ke materi fitoterapi. Namun sebelum kita masuk, mungkin kita baca doa dulu sesuai dengan keyakinan adik-adik masing-masing. Doa disilakan. Oke, doa selesai. Oke, baik, hari ini kita alhamdulillah alamin kita masuk ke pertemuan 10 dari fitoterapi. Hari ini kita akan bahas mengenai penyakit diabetes mellitus.
Tapi sebelum saya masuk ke pertemuan 10, saya ingin review dulu materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita masuk mengenai materi fitoterapi hipertensi. Ada yang bisa jelaskan apa itu penyakit hipertensi? Saya Bu. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi dari pembelajaran yang kemarin mengenai hipertensi, saya mengambil bahwa hipertensi adalah suatu kondisi klinis pada pasien itu ketika tekanan darah dalam tubuh pasien, dalam arterinya itu meningkat secara terus-menerus di batas atas normal. Nah, di mana ada kategori hipertensi, ada kategori normal, prehipertensi atau terjadinya tekanan darah yang meningkat, terus hipertensi. Nah, untuk normalnya itu ketika kadar darah dalam tubuh kita itu untuk kadar darah sistoliknya itu dia itu lebih dari 120 mm Hg. Nah, untuk itu untuk diastoliknya itu lebih dari 80. Sedangkan untuk prehipertensi itu ketika 120 sampai dengan 139 untuk sistoliknya, dan untuk diastoliknya itu sekitar 70 sampai 89 mm Hg. Oke, thank you. Oke, satu orang bisa jelaskan ke saya satu tanaman yang bisa dipakai untuk mengobati hipertensi. Saya Bu. Jadi Bu, salah satu tanaman yang berpotensi itu membantu dalam menurunkan tekanan darah itu misalnya kumis kucing. Kumis kucing itu mengandung senyawa sinensetin, di mana dia dapat memberikan efek dalam relaksasi pembuluh darah melalui peningkatan jalur nitrik oksid solubli guanilit siles glisik guadin Bu. Jadi dia akan menurunkan tekanan darah dari pasien yang mengalami hipertensi. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Yang lain lagi, satu lagi. Ada yang bisa? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi tanaman antihipertensi lainnya yaitu tanaman seledri atau Apium graveolens, di mana senyawa yang terkandung di dalamnya yaitu 3N-butilptalit dan apigenin. Nah, untuk mekanisme kerja senyawanya, untuk 3N-butilptalit itu dia golongan ptalit, di mana senyawa utama yang berperan dalam vasodilatasi, penghambatan kanal kalsium, efek diuretik, dan antioksidan. Nah, untuk apigenin dia golongan flavonoid, yaitu berperan sebagai vasodilator, antioksidan, menghambat masuknya ion Ca2+ pada otot polos pembuluh darah. Kemudian senyawa luteolin, golongan flavonoid, dia sebagai antioksidan dan antiinflamasi, menghambat efek angiotensin 2 pada pembuluh darah. Kemudian ada kaempferol, dia golongan flavonoid, berperan sebagai meningkatkan fungsi endetol dan menurunkan stres oksidatif. Kemudian limonen dan linalol, dia golongan monoterpen, yaitu membantu relaksasi pembuluh darah. Kemudian ada asam klorogenat, yaitu golongan asam fenolat, dia sebagai antioksidan dan membantu memperbaiki fungsi endotel. Terima kasih. Oke, mari kita kasih tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah menjawab hari ini. Ya, alhamdulillah ternyata materi kemarin masih dihafal oleh adik-adik semua ya. Jadi hari ini kita akan lanjut untuk fitoterapi pada penyakit diabetes mellitus. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau jelaskan dulu apa yang akan adik dapatkan setelah mengikuti materi ini ya. Jadi adapun capaian pembelajaran mata kuliah untuk fitoterapi pertemuan ini adalah adik-adik itu nanti diharapkan mampu menentukan mengenai pendekatan fitoterapi untuk pasien atau kasus-kasus diabetes mellitus. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kita akan bahas 3 hal. Yang pertama adalah diabetes mellitus itu sendiri. Yang kedua, mengenai bagaimana obat-obat herbal yang bisa dipakai untuk pasien-pasien diabetes. Dan yang terakhir adalah adik-adik nanti diminta untuk menyesuaikan obat yang bisa dikasih berdasarkan kasus yang akan saya berikan kepada adik-adik semua. Oke. Ya, jadi seperti yang adik-adik tahu, diabetes mellitus itu adalah kondisi di mana gula darah pasien itu meningkat. Ya, adik-adik sudah pelajari waktu di farmakoterapi 3 mengenai diabetes mellitus ini. Ada berapa macam diabetes mellitus itu? Yang adik-adik tahu? Ada berapa? Yang adik-adik tahu berapa? Ada yang 3, ada yang berapa? Ada yang 4. Oke, kita lihat kembali. Jadi sebenarnya diabetes mellitus itu ada 4 tipe. Jadi ada diabetes tipe 1, tipe 2, lalu ada diabetes gestasional, dan yang terakhir adalah diabetes yang disebabkan oleh penyakit.
Jadi yang untuk diabetes tipe 1 itu disebabkan karena adanya defisiensi insulin absolut atau kadar insulin dalam darah itu tidak rendah gitu ya. Kenapa bisa rendah? Karena pankreasnya mengalami destruksi atau kerusakan dari beta pankreas. Lalu yang kedua, tipe 2, ini yang paling sering terjadi untuk anak muda dan juga orang tua atau dewasa. Nah, dia itu terjadi resistensi insulin dan juga terjadi defisiensi insulin relatif. Jadi kadar insulin dalam darah itu menurun. Lalu yang selanjutnya DMG gestasional. Nah, untuk ibu-ibu hamil ada perubahan hormon. Nah, hormon yang adik-adik tahu untuk ibu hamil biasanya apa? Progesteron ya, estrogen. Nah, hormon-hormon tersebut itu bisa menyebabkan insulin atau reseptor insulin itu menjadi tidak bisa mengenali insulinnya, sehingga akumulasi glukosa dalam darah itu terjadi. Ya. Lalu selanjutnya ada tipe spesifik. Nah, tipe spesifik ini ada namanya sindroma diabetes monogenik. Nah, ini ada perubahan pada susunan gen seseorang. Jadi misalnya orang tersebut lahir tuh susunan gennya itu bermasalah, maka ada masalah pada pankreas yang menyebabkan pankreasnya tidak bisa mengeluarkan insulin. Lalu yang kedua, penyakit eksokrin pankreas, ada masalah pada pankreasnya, mungkin ada tumor dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya disebabkan oleh obat. Ya, ada beberapa obat yang menyebabkan pasien tersebut naik gula darahnya. Makanya tidak boleh dikonsumsi untuk pasien yang DM. Ya. Lalu selanjutnya kita lihat apakah semua orang yang naik gula darahnya itu bisa dikatakan diabetes atau ada standarnya. Jadi ketika seseorang bilang, oh kayaknya saya gula darahku naik, atau misalnya kalian habis jalan terus minum yang manis-manis, apakah langsung diabetes? Tidak ya. Jadi diabetes itu ada klasifikasinya supaya dikatakan pasien itu mengalami diabetes. Jadi yang pertama baru dikatakan prediabetes kalau misalnya glukosa puasanya 100 sampai 125 dan juga glukosa 2 jam TTGO itu adalah 140 sampai 199. Nah, untuk diabetes sekarang untuk tata laksana terapi itu kebanyakan sekarang sudah melihat nilai HbA1c. Ya, jadi diabetes mellitus itu untuk dikatakan diabetes kita harus melihat bagaimana klasifikasi dari hasil pemeriksaan labnya. Jadi kalau misalnya kita masih masuk dalam kategori normal ya berarti bukan ya. Nah, untuk prediabetes adik-adik lihat dan ini harus diperhatikan ya, kalau glukosa darah puasa itu sudah sampai 100. Ya, 100 sampai 125. Namun tata laksana sekarang itu mereka menekankan pada kadar HbA1c. Jadi untuk kadar glukosa darah puasa dan TTGO itu bisa dipakai, tapi sekarang disarankan untuk cek HbA1c. Nah, HbA1c itu adalah kadar gula darah selama 3 bulan terakhir. Kenapa harus dicek HbA1c? Karena supaya kita tahu bulan lalu saya ini gula darahnya berapa, bulan lalunya lagi berapa, bulan lalunya lagi berapa, gitu ya. Jadi sekarang sudah mulai bergeser ke nilai HbA1c. Lalu kita lihat apa saja terapi dari diabetes mellitus ini. Ya, kalau adik-adik yang adik tahu apa saja terapinya? Apa? Obat-obat yang adik tahu untuk diabetes apa? Metformin, apalagi? SGLT2. Lalu? Apalagi ya? Oke, tadi sudah ada disebutkan ada SGLT2, ada metformin. Jadi itu beberapa contoh dari obatnya. Nah, sekarang adik lihat pada slide ini ada beberapa organ tempat kerja dari obat-obat tersebut. Misalnya seperti di usus halus itu ada penghambatan alfa glukosidase. Nah, alfa glukosidase ini dia fungsinya adalah untuk memecah pati menjadi glukosa. Nah, obat-obat yang kerja pada usus halus ini dia akan menghambat supaya pati tidak bisa diubah menjadi glukosa. Betul sekali. Ya gitu. Jadi untuk alfa glukosidase dia kerjanya adalah di usus halus untuk mencegah terjadinya pemecahan pati menjadi glukosa sehingga glukosa dalam darah itu bisa kita capai atau bisa tetap dalam kondisi normal. Nah, terus selanjutnya ada metformin, ada insulin ya. Mereka kerjanya adalah merangsang agar insulin tersebut bisa berikatan pada reseptornya ya. Jadi metformin itu dia untuk membantu sensitivitas dari reseptor insulin gitu. Itu beberapa dari tempat kerja obat diabetes. Lalu sekarang bagaimana untuk obat herbalnya gitu ya. Nah, obat herbalnya ada satu contoh di sini saya kasih adalah Inlasin 100 mg. Jadi Inlasin 100 mg ini adalah obat yang saat ini sudah bisa kita beli di apotik.
Di mana obat ini dia adalah gabungan dari dua tanaman, yaitu tanaman bunggur dan juga kayu manis, gitu ya. Nah, obat ini adalah obat jenis fitofarmaka. Mungkin adik-adik yang masih bisa dikonekkan dengan mata kuliah sebelumnya, ya, yang logo ini adalah logo fitofarmaka. Nah, karena obatnya adalah fitofarmaka, otomatis sudah terdaftar di mana? Di BPOM. Jadi obat herbal ini itu sudah bisa dibeli secara komersil karena sudah terdaftar di BPOM. Lalu kita lihat apa sih isinya inlasin ini, karena dia adalah kandungan dari dua tanaman, maka ada 3 senyawa yang merupakan senyawa bertanggung jawab untuk aktivitasnya. Pertama adalah quercetin, ada kaempferol, dan juga ada asam elagat. Dari strukturnya dilihat bahwa quercetin adalah senyawa flavonoid, untuk kaempferol flavonoid juga, dan asam elagat adalah polifenol. Nah, kerjanya mereka ada di mana? Kerjanya adalah mereka membantu agar reseptor insulin itu bisa peka terhadap insulin. Ya, jadi mereka mencegah terjadinya resistensi insulin. Kalau misalnya reseptor insulinnya itu peka terhadap insulin, maka nanti dia akan membantu untuk menurunkan kadar glukosa darah. Ya, kalau dari sistem mekanisme, misalnya kita gambarkan dalam bentuk gambar mekanisme molekulernya, nah si tanaman atau obat inlasin tadi ini akan membantu agar reseptor insulin itu bisa peka kalau ada insulin, gitu. Jadi ketika insulinnya terikat pada reseptornya, maka nanti akan ada beberapa signaling di bawahnya. Nah, signaling yang di bawahnya ini nanti akan membantu, misalnya kayak ini adik-adik lihat ya, insulin reseptor substrat 1 nanti akan mengaktifasi PI3K. PI3K nanti akan membantu si GLUT4 untuk bisa berpindah dari dalam sel menuju membran sel. Apa yang terjadi kalau GLUT4 naik ke membran sel? Nah, nanti kalau dia naik ke membran sel, karena dia adalah glukosa transporter. Karena fungsinya sebagai glukosa transporter, maka dia akan naik ke membran dan akan mengambil glukosa yang awalnya di luar sel bisa masuk ke dalam sel. Sehingga glukosa yang ada dalam darah itu bisa turun karena semua masuk dalam sel. Seperti itu. Untuk obat herbal ya, untuk obat herbal itu tidak boleh diberikan sembarang kepada ibu hamil, anak-anak yang di bawah 18 tahun. Lalu untuk orang tua bagaimana? Kan biasanya kena diabetes itu orang tua, kan? Ya, lalu orang tua bagaimana? Kalau untuk orang tua itu pastikan bahwa mereka itu minum obat sesuai dengan indikasi. Kan sekarang banyak ya obat herbal itu dijual tapi tidak terdaftar di BPOM, terus tidak jelas indikasinya apa ya. Jadi kita pastikan bahwa obat yang diberikan itu adalah obat-obat yang terdaftar di BPOM. Terus kita lihat lagi. Nah, untuk yang dilarang misalnya untuk ibu hamil ya, hamil, terus anak-anaknya menyusui, bayi-bayi ya, atau misalnya ibu hamil yang lagi menyusui, ibu menyusui, nanti dikatnya salah bilang. Nah, jadi yang tidak boleh dikasih itu adalah ibu hamil, lalu ibu yang menyusui, lalu anak bayi ya, anak bayi tidak boleh dikasih herbal ya. Gitu, jadi tidak boleh dikasih. Nah, untuk pemberian obat herbal itu apakah harus konsultasi ke dokter? Tentu saja harus konsultasi ke dokter, karena obat herbal itu tidak bisa diberikan sendirian. Dia itu bukan obat yang dikasih untuk indikasi utama. Biasanya obat herbal itu adalah pelengkap, ya, pelengkap dari obat konvensional biasa. Lalu saya memperkenalkan ada satu tanaman yang menjadi penelitian kami, yaitu tumbuhan Aflavamer. Jadi Aflavamer ini saat ini sedang kita kembangkan untuk penelitian. Nah, penelitian kami itu saat ini masih berupa in vivo, jadi masih praklinik ya. Nah, hasil prakliniknya sudah keluar kemarin alhamdulillah, dan hasilnya menunjukkan bahwa tanaman ini bisa menurunkan kadar glukosa darah dan juga bisa dipakai untuk menghambat enzim alfa glukosidase. Yang tadi sudah kita jelaskan ya, alfa glukosidase itu bisa dipakai untuk menurunkan kadar karbohidrat atau gula dalam darah kita. Nah, untuk senyawanya itu sudah diidentifikasi dan juga sudah mulai ditahu mengenai mekanisme kerjanya, tapi masih berdasarkan hasil in silico, hasil berdasarkan prediksi komputasi ya. Di sini kita tahu bahwa dia bekerja dengan menghambat H-RAGE dan juga MAPK. Nah, MAPK ini dia berfungsi untuk membantu
kepekaan dari insulin reseptor tadi supaya tidak terjadi resistensi insulin. Seperti itu. Oke, salah satu senyawa yang ada pada aflava juga adalah berberin. Nah, berberin ini senyawa yang sudah terkenal sekali, di mana dia bisa bekerja pada beberapa mekanisme. Ada yang sebagai alfa glukosidase, dia juga bekerja pada hati dan juga pada adiposa untuk membantu supaya tidak terjadi resistensi insulin tadi. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi Bu, saya ingin bertanya terkait dengan tadi obat herbal yang telah Ibu jelaskan. Izin bertanya Bu, apakah penderita diabetes boleh mengonsumsi jamu racikan yang dibuat sendiri? Nah, tadi kan Ibu menjelaskan terkait level of evidence dari obat. Nah, lalu jika semua obat herbal harus mempunyai level of evidence-nya seperti yang Ibu katakan tadi, apakah pasien sebelum konsumsi obat herbal harus mengecek dulu kadar tipe dari diabetesnya ini apa saja? Apa ada cara cepatnya agar kita tahu apakah obat ini aman atau tidak, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, izin Bu, di sini saya ingin bertanya terkait apakah untuk obat herbal ini aturan minumnya itu sama dengan obat konvensional seperti sesudah makan atau sebelum makan. Sekian, terima kasih. Oke, makasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaan pertama Indah. Jadi, apakah obat herbal itu harus dilihat evidence base-nya semua gitu ya? Jadi, adik-adik bisa lihat pada slide. Jadi, untuk obat-obat yang bisa dikonsumsi oleh manusia ya, itu harus terpercaya. Apakah obat ini aman atau tidak? Nah, cara untuk tahu aman atau tidak, kita harus lihat hasil penelitiannya berdasarkan level of evidence. Jadi, adik-adik lihat ya ada tanggal level of evidence. Jadi, untuk level paling atas, obat itu sudah dikasih ke orang tidak? Dan sudah dievaluasi tidak pemberiannya melalui systematic review atau meta-analisis. Nah, apakah semua obat herbal yang akan kita minum harus kita cek dulu meta-analisisnya? Atau harus kita cek dulu level of evidence-nya? Tentu saja kalau dijawab iya, nanti akan susah kan untuk carinya. Nah, cara cepatnya adalah kita konsumsi obat hanya yang terdaftar di mana? Terdaftar di BPOM. Jadi yang kita kasih tahu ke orang tua kita untuk minum obat itu hanya yang terdaftar di BPOM. Terus apakah bisa kita minum obat herbal tuh hasil racikan kita sendiri di dapur? Misalnya kita masak gitu ya, terus dicampur berapa gelas air, itu bisa, tapi harus ada panduannya atau harus ada bukunya. Jadi apakah bisa minum obat yang kita racik sendiri? Bisa, tapi harus tetap diperhatikan level of evidence-nya tadi. Apakah ada di buku guideline atau tidak, atau ada di buku tata laksana yang ada dikeluarkan oleh kementerian atau tidak. Seperti itu ya. Lalu pertanyaan kedua dari Bagas, apakah ada aturan pakainya kalau untuk obat herbal itu diminum sebelum makan, sesudah makan? Tentu saja di semua obat pasti ada aturan pakai karena itu berpengaruh kepada dosis yang kita pakai dan juga efek samping yang mungkin muncul. Nah, kalau untuk obat-obat diabetes itu tergantung dari indikasinya. Kan ada yang kerjanya misalnya untuk kayak sebagai alfa glukosidase inhibitor, maka itu dia harus dikonsumsinya adalah pada saat setelah makan, setelah masuk glukosa, gitu ya. Jadi apakah obat herbal itu ada aturan pakainya? Ada, tapi tergantung dari tanamannya tadi kandungannya apa, gitu ya. Oke, untuk pertanyaan, apakah ada yang lagi mau bertanya? Silakan. Ada lagi? Oke. Sudah cukup ya, sudah jelas ya untuk materinya. Oke, selanjutnya. Oke, saya ada tugas ya, untuk tugas adik-adik kerjakan. Jadi tugas ini tugasnya adalah kasus. Pada kasus ini seperti yang adik-adik lihat pada slide, pasiennya adalah laki-laki, dia tuh lagi mengkonsumsi metformin dan dia datang ke apotik untuk minta rekomendasi. Kalian sebagai farmasi, obat apa yang aman buat dia? Nah, kan ada banyak tuh obat-obat yang beredar di pasaran. Saya minta kalian untuk menentukan satu. Jadi di sini kalian buat kelompok dan satu kelompok menentukan satu obat apa yang akan kalian pilih untuk dikasih kepada pasien. Tapi obat tersebut harus dilengkapi dengan alasannya. Misalnya
Kayak tadi ya, efek farmakologinya apa, mekanisme kerjanya bagaimana, aturan pakainya bagaimana, dan apakah dia memiliki level of evidence yang dibutuhkan supaya bisa meyakinkan kalau obat ini mampu untuk dipakai pada pasien diabetes tersebut. Untuk tugasnya, apakah semua sudah dimengerti? Mengerti ya? Tugasnya ini nanti harus diupload di Spada masing-masing. Jadi silakan nanti diupload di akun Spada masing-masing. Nah, karena ini tugasnya adalah kelompok, nah maka tapi untuk pengumpulan tugasnya itu wajib sendiri-sendiri. Ya, jadi kerjanya bersama-sama kelompok, tapi kumpulnya adalah sendiri. Jadi di akun Spada masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan post test. Silakan adik-adik untuk membuka Spada masing-masing. Pada akun Spada adik-adik sudah ada post test yang sudah saya sediakan. Silakan untuk login ke Spada masing-masing. Oke, jadi saya ingatkan kembali ya. Jadi tugasnya itu harus dikumpulkan paling lambat besok. Ya, paling lambat besok dikumpulkan di mana kumpulnya? Di Spada. Jadi silahkan untuk di-upload di Spada masing-masing. Ini tugas kelompok, tapi yang kumpul ke Spada masing-masing. Oke, dikumpulnya itu dalam bentuk PDF. Jadi silahkan nanti kalian langsung upload ke Spadanya, ya, seperti itu. Lalu, nah, untuk materi selanjutnya nanti kita akan masuk ke materi fitoterapi 11, yaitu mengenai fitoterapi pada penyakit dislipidemia. Gitu. Jadi silahkan untuk adik-adik baca mengenai materi tersebut. Nah, untuk materi hari ini mungkin saya rasa cukup, tapi sebelum saya tutup, saya akan simpulkan dulu untuk materi kita hari ini. Jadi materi hari ini untuk fitoterapi diabetes mellitus itu kita bisa pakai obat herbal ya. Salah satu contohnya adalah obat inlasin tadi. Dia bekerja pada beberapa tempat atau tempat aksinya, tapi salah satunya adalah dia mencegah untuk terjadinya resistensi insulin. Lalu untuk obat herbal apakah bisa pada ibu hamil? Tidak bisa. Jadi pada ibu hamil dan anak-anak itu tidak boleh. Untuk orang tua kita kasihnya obat herbal yang bagaimana? Yang sudah terdaftar di mana? Di BPOM. Lalu obat herbal itu apakah bisa kita minum obat herbal racikan di rumah sendiri? Boleh, tapi apa? Sesuai panduan, ya, sesuai kondisi klinisnya pasien dan juga harus sesuai dengan panduan, ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk kuliah hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya adik-adik. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah fitoterapi, program studi farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Haluoleo. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.